Soal nomor 2 terkait dengan contoh konkret yang relevan dengan desain retrospektif dan prospektif, dimana untuk desain retrospektif ini sendiri yaitu mengamati apa yang terjadi di masa lalu. Itu dimulai dengan analisa yang terjadi kasusnya terlebih dahulu, dimana nantinya baru dilakukan pengujian informasi yang sudah diperoleh dari penelitian sebelumnya, dimana dari data penelitian retrospektif ini kita itu dapat menarik efek identifikasi dulu, baru kemudian faktor resiko yang dipelajari secara retrospektif. Contoh dari desain ini adalah tentang resistensi penggunaan obat antihipertensi pada pasien hipertensi rawat jalan, di mana nantinya dalam penelitian ini hipertensi itu akan mencegah penyakit di bidang kardiovaskular, stroke, dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh jenis dari obat antihipertensi yang sudah diberikan dari peresepan obat maupun dari pengobatan. Dengan sumber data pada pasien ini biasanya itu pada pasien hipertensi rawat jalan di bidang analisis kesehatan, dengan tenggang waktu pengambilan datanya itu selama 30 hari, di mana pasien dengan tanggal diagnosa itu dimulai dari 1 Juli hingga 31 Desember 2008. Kemudian setelah kita dilakukan pengambilan data kurang lebih 1 tahun, di penelitian retrospektif ini juga di mana penelitian itu dilanjutkan untuk melihat prospek pengobatan pada penyakit hipertensi dan dilakukan validasi data dan catatan medis tentang pengobatan ini. Misalnya penyelesaian analisa data itu terjadi pada tanggal dan tahun 2011. Kemudian untuk contoh yang kedua ya pada desain retrospektif ini dilakukan analisis yang dimulai saat perkembangan ke depan dengan subjek penelitian terletak di masa depan tentu perkembangan penelitian ke depannya, yang merupakan penelitian survei yang berhubungan antara faktor resiko dan efek dari suatu penyakit, dimana dalam kelompok nantinya akan dibagi 2 kategori, dimana itu yang memiliki efek terpapar dan tidak memiliki efek. Untuk contohnya itu misalnya pada perbedaan kelajuan kecepatan terjadinya hipertensi bagi orang yang mengkonsumsi natrium, di mana data dikumpulkan dengan metode wawancara kepada para responden, di mana nantinya akan dilakukan pengamatan responden yang tidak mengalami hipertensi dan dilakukan 2 perbedaan, di mana pada satu kelompok ini dilakukan penggunaan konsumsi dengan natrium tinggi dan satu kelompok dilakukan tanpa menggunakan konsumsi natrium yang rendah, di mana akan didapatkan hasil perbedaan laju hipertensi, di mana laju kejadian lebih cepat pada kelompok natrium yang tinggi dan memiliki laju yang lebih rendah pada pasien dengan penggunaan natrium yang rendah. Apabila penggunaan natrium tinggi ini mempunyai kecepatan terjadinya hipertensi lebih tinggi dibandingkan dengan yang tidak menggunakan pengkonsumsian natrium yang rendah, di mana terjadi hipertensi lebih tinggi pada pasien dengan konsumsi natrium yang lebih tinggi, dengan perbandingan itu 49 berbanding 100 orang per tahun. Maka pengujian ini itu dengan metode prospektif.
Kemudian juga ada contoh terhadap evaluasi penggunaan antibiotik pada anak yang mengalami penyakit ISPA atau gangguan pernapasan, di mana ini akan dilakukan responden pada anak berumur kurang dari 12 tahun yang berdiagnosis ISPA, di mana dalam indikator penggunaannya pada penyakit ini memiliki kesalahan dalam penggunaan antibiotik pada pasien yang ditandai dengan batuk serta nantinya itu anak-anak yang mengalami ISPA ini akan dicek tentang penggunaan antibiotik yang baik untuk pencegahan penyakit.